Tuhfatus Sibyan. Madrasah Diniyah Tuhfatus Sibyan sebagai lembaga pendidikan Islam telah memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan dakwah pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah Diniyah Tuhfatus Sibyan berdiri kokoh membentengi akidah umat, menanamkan akhlakul karimah, membangun karakter, dan menjadi media transformasi nilai-nilai Islam serta ilmu pengetahuan. Madrasah Diniyah Tuhfatus Sibyan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang sangat berperan dalam mewarnai pendidikan di daerah Rembang dan sekitarnya. Madrasah Diniyah Tuhfatus Sibyan berdiri kokoh di Dusun Waru, Desa Sidorjo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Madrasah Diniyah Tuhfatus Sibyan merupakan lembaga pendidikan Islam yang lahir dengan semangat mendidik kader-kader Islam pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Di saat pendidikan di Indonesia tidak mampu bersaing dengan lembaga pendidikan penjajah misionaris, dimotori 4 sekawan founding father Tuhfatus Sibyan, yaitu Syed Hamzah Shatoh, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Ridwan, dan Kiai Haji Zawawi Yusuf bertekad mendirikan lembaga pendidikan dengan sistem pendidikan sekolah secara berjenjang sebagaimana pendidikan modern. Lahirnya Tuhfatus Sibyan pada tahun 1926 Masehi atau 1345 Hijriah sesuai sejarahnya adalah lembaga pendidikan Islam yang lahir atas dasar kritikan anti penjajah dan penjajahan, sehingga santri-santri tidak dijajah oleh hasrat duniawi sekaligus tidak mau dijajah oleh apapun dan bangsa manapun. Didirikan dengan nama Tuhfatus Sibyan yang berarti buah tangan bagi anak-anak, menjadikan lembaga ini fokus terhadap masalah pendidikan anak. Diberikan langsung oleh sang pencetus ide dan sekaligus pendiri, yaitu Simbah Syed Hamzah Shatoh, tokoh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan habaib yang datang dari negara Arab Saudi. Lembaga pendidikan Tuhfatus Sibyan adalah salah satunya atau satu-satunya lembaga pendidikan Islam dengan konsep pembelajaran ala sekolah modern berbasis kurikulum di daerah Sedan dan sekitarnya pada waktu itu. Dimulai dengan jenjang ibtidaiyah dengan membagi 3 tingkatan dari kelas jurumiyah, kelas imriti, dan juga kelas alfiyah. Dalam perkembangannya, ketiga tingkatan ini kemudian berubah menjadi tingkat ibtida, tingkat sanawiyah, dan tingkat aliyah. Dengan tetap memegang teguh amanat yang diberikan oleh para sesepuh dan muassis Tuhfatus Sibyan, bahwa ciri khas pembelajaran Tuhfatus Sibyan adalah pembelajaran dengan mengedepankan metode ketauladanan dan menghafal sebagai salah satu karakteristik yang menjadi keistimewaan dan dipertahankan hingga saat ini. Meskipun metode menghafal atau muhafadzah adalah metode klasik, tetapi dalam pendidikan Islam merupakan salah satu metode paling efektif diterapkan untuk menanamkan sikap tanggung jawab bagi anak didik ataupun santri di sebuah lembaga pendidikan Islam dengan nuansa pesantren. Masalah hafalan dan masalah muhafadzah ini termasuk ciri khas yang dimiliki oleh Madrasah Tuhfatus Sibyan. Ya, walaupun ada ciri khas yang lain yang dimiliki oleh Madrasah Tuhfatus Sibyan. Yang jelas pada saat ini, pada detik ini, Madrasah Tuhfatus Sibyan mati-matian memperjuangkan masalah hafalan dan muhafadzah. Pada tahun berdirinya, Madrasah Tuhfatus Sibyan hanya mendidik santri, putra. Hingga pada era tahun 70-an lahirlah Madrasah Diniyah Putri yang dimotori oleh Kiai Muaidi Hudori yang mendidik santriwati dari berbagai daerah di sekitar Sedan.
Seiring perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan pendidikan Islam di kalangan kaum perempuan, maka lahirlah Madrasah Tufatus Sibyan Lil Banat. Hingga saat ini Madrasah Tufatus Sibyan Putri semakin berkembang. Hal ini dilihat salah satunya dengan jumlah peserta didik aktif yang mencapai angka lebih dari 1000-an yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Ditambah dengan siswa putra, total siswa saat ini yang aktif di Madrasah Tufatus Sibyan mencapai 2.500 anak tersebar dari penjuru Indonesia. Saat ini jenjang pendidikan Madrasah Tufatus Sibyan meliputi Rawdatul Atfal atau Taman Kanak-kanak, Diniyah Ula atau Ibtidaiyah, Diniyah Wusta atau Sanawiyah, dan Diniyah Ulia atau Aliyah. Untuk menjawab kebutuhan santri, maka lahirlah program pendidikan pasca aliyah yang disebut takhasus. Madrasah Diniyah Tufatus Sibyan adalah wujud lembaga pendidikan Islam yang merupakan swadaya masyarakat Sedan dan sekitarnya. Dikelola mandiri oleh sebuah kepengurusan, dikelola dengan prinsip-prinsip maslahah dan demokratis yang tidak berafiliasi dengan organisasi atau partai apapun. Hubungan antar organisasi ke masyarakat satu-satunya hanya dilakukan dengan Nahdlatul Ulama. Diketahui bahwa sanad pendidikan Tufatus Sibyan adalah pendidikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersyarat langsung hingga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Saat ini Madrasah Tufatus Sibyan dipimpin oleh Agus Lamiul Umam Barok sebagai Mudir Am atau Direktur Utama Lembaga Pendidikan Islam Tufatus Sibyan. Beliau adalah generasi keempat dari pendiri Tufatus Sibyan, yaitu Simbah Kiai Haji Zawawi Yusuf. Berpegang amanah dari Said Hamzah Syato yang dituangkan dalam anggaran dasar dan rumah tangga serta garis besar haluan organisasi bahwa Tufatus Sibyan adalah wadah berkumpulnya para kiai dan ulama-ulama di daerah Sedan dan sekitarnya, maka dalam setiap perjalanannya Tufatus Sibyan selalu diampu ulama-ulama karismatik di wilayah Sedan dan sekitarnya. Sebut saja almarhum Kiai Haji Haizul Ma'ali, almarhum Kiai Haji Khudori, almarhum Kiai Haji Athaillah, almarhum Kiai Haji Mudhaffar, almarhum Kiai Ghazali, almarhum Kiai Ahmad Sonhaji, Kiai Haji Mubarak Athaillah, dan lain-lain. Masyayikh Tufatus Sibyan sebagian besar adalah para kiai yang merupakan pengasuh pondok pesantren atau pimpinan lembaga pendidikan di daerah Sedan dan sekitarnya, antara lain Kiai Haji Muslihuddin, Kiai Haji Minanur Rahman, Kiai Haji Hamdi Maimun, Kiai Haji Zuhdi, Kiai Asrofi, dan lain-lain. Madrasah Diniyah Tufatus Sibyan merupakan tempat berkumpulnya santriwan dan santriwati, baik rumahan maupun yang mondok di pesantren yang berada di daerah Sedan dan sekitarnya. Antara lain Pondok Pesantren As-Sunniyah, Pondok Pesantren At-Taraqi, Pondok Pesantren Mishkatul Anwar, Pondok Pesantren Kaukabus Syadid, Pondok Pesantren Biharul Muta'alimin, Pondok Pesantren Rawdatul Muta'alimin, dan lain-lain. Sejak tahun 1926 hingga kini, Madrasah Diniyah Tufatus Sibyan melakukan terobosan dan inovasi dalam pendidikan agama Islam, mencetak generasi Islam calon pendidik dan ahli hukum Islam yang bertakwa dan berpengetahuan serta berbudaya serta berakhlakul karimah dengan tetap memegang teguh prinsip dasar pendidikan Islam yang rahmatan lil alamin. Langkah ini diharapkan menjadi investasi berharga bagi agama dan negara demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan di Tufatus Sibyan adalah bentuk pendidikan atau persemaian calon guru pendidik Islam yang mengutamakan pembentukan kepribadian dan sikap mental serta penanaman ilmu pengetahuan Islam.
Untuk itu, kurikulum di pendidikan di Tufatus Sibyan yang bertujuan membekali para santri dengan pelajaran agama dan umum dibagi secara proporsional, disampaikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Jawa sebagai sarana menumbuhkan kreativitas dan kemandirian serta menanamkan nilai dan filsafat hidup yang islami. Prinsip-prinsip dasar pendidikan karakter dituangkan dalam pancajiwa, yaitu keikhlasan jiwa, kesederhanaan jiwa, berdikari jiwa, ukhuwah Islamiyah, dan jiwa kemandirian yang mengacu kepada nilai-nilai kehidupan Islami dengan disiplin sebagai alatnya. Jiwa mandiri kegiatan berorganisasi diatur dan dikelola oleh siswa-siswi dengan dibimbing langsung oleh Dewan Guru melalui forum kegiatan siswa atau disingkat Forkes. Dengan demikian, setiap kegiatan siswa menjadi sarana strategis aktualisasi diri untuk menanamkan nilai dan filsafat hidup siswa-siswi yang tertuang dalam pancajiwa. Kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti tilawatil Quran, kaligrafi, kelompok diskusi atau musyawarah, serta pengembangan keterampilan dan kesenian Islam merupakan sarana membentuk pribadi mukmin, muslim, yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam moto pendidikan Tufatus Sibyan, yaitu berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, serta kreativitas dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, pendidikan kemandirian ekonomi menjadi salah satu aspek yang ditanamkan sejak dini melalui kegiatan koperasi siswa yang dikelola melalui badan usaha di bawah koordinasi forum kegiatan siswa. Aktivitas ekonomi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswi, melainkan juga sebagai wahana dan media menumbuhkan jiwa berdikari serta mewujudkan jiwa kewirausahaan kemandirian ekonomi. Hingga saat ini, Madrasah Diniyah Tufatus Sibyan telah menelurkan ribuan alumni. Alhamdulillah, mereka mampu berperan aktif dalam mewarnai lingkungan masyarakatnya dengan nilai-nilai Islami. Sebagian bahkan dipercaya memegang amanah untuk mengabdi dan membangun masyarakat sebagai tokoh masyarakat, menjadi anggota DPR dan pimpinan di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan maupun organisasi di Indonesia. Banyak dari alumni Tufatus Sibyan yang melanjutkan pendidikannya baik di pondok pesantren ataupun kampus-kampus perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri hingga memperoleh gelar master maupun doktor, berharap semakin bermanfaat bagi umat Islam dan tanah air Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Tufatus Sibyan menyapa Indonesia, Dirgahayu Indonesia yang ke-77.